penyebab kekerasan itu ada pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahatnya, yang ada pihak lain. Jadi jangan fokus ke orangnya, ayo fokus ke sistemnya. Karena struktur itu begitu lahir, manusia itu kan harus tunduk pada struktur dan sistem yang sudah ada. Maka fokusnya pada struktur, jangan pada orang. Kalau sistemnya beres, misalnya hukumnya beres, itu kan ya otomatis kalau ada orang salah, orang keliru, dia dianggap salah juga oleh hukum yang sudah beres tadi. Jangan fokus pada orang, tapi fokuslah pada struktur. Caranya bagaimana? Kata Galtung, ini pelajaran keempat, saya dapat pelajaran bahwa anti kekerasan itu berarti tidak kooperasi. Jadi tidak mendukung struktur yang salah sambil mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif. Kalau mungkin, bukan menentang aktor atau orang lain. Jadi anti kekerasan itu berarti kita kalau nemu struktur yang keliru ya jangan didukung. Nanti jadi kekerasannya berantai, terus jalan. Caranya ya dengan cara memberi tawaran struktur yang lebih damai. Bukan dengan menyerang orang per orang. Jadi ini untuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural berarti yang pertama sama-sama jahatnya dengan kekerasan langsung. Yang kedua bisa selesai kalau kita tahu akarnya. Yang ketiga akar itu ada di struktur, tidak pada orang. Yang keempat jalannya adalah tidak mendukung struktur, mengusulkan struktur alternatif. Pemimpin yang tidak dapat diibaratkan sebagai kepala yang sakit tidak mungkin disembuhkan, dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk dilakukan tindakan tegas. Sebagaimana manusia seharusnya tunduk pada struktur dan sistem yang baik. Kita diingatkan akan pentingnya memusatkan perhatian pada perbaikan struktur guna menciptakan penanganan yang adil terhadap kesalahan. Setiap langkah untuk menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan sistem yang berkeadilan menjadi kunci dalam bangun masa depan yang lebih baik lagi. Ada satu kalimat yang saya ambil dari bukunya Galtung, kata dia, saya memperoleh 4 pelajaran penting dari pengalaman saya di abad penuh kekerasan ini. Jadi beliau ini melihat sekeliling kita ini penuh kekerasan. Yang pertama, kekerasan yang membunuh dengan cepat melalui sebuah peluru dan kekerasan yang membunuh secara perlahan melalui kelaparan dan penyakit adalah sama jahatnya bagi korban. Yang pertama kekerasan langsung, yang kedua ini kan kekerasan struktural tadi. Kemiskinan, kelaparan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kan karena struktur. Itu sama jahatnya, kata Galtung. Meskipun kita lebih shock kalau ada orang nembak, kalau ada orang begal, kalau ada orang bunuh-bunuhan, pukul-pukulan. Tapi sebenarnya struktural dan langsung itu sama-sama jahatnya. Bahkan mungkin struktural itu lebih masif. Korbannya banyak. Sayangnya kita tidak sadar. Kita menganggapnya normal saja. Wong memang aturannya begitu. Wong memang sistemnya begitu. Biasanya begitu. Kemudian, itu pelajaran pertama. Jadi, mari kita sadar bahwa baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural itu sama-sama kekerasan. Kita harus peka. Yang kedua, saya juga belajar optimis, kata Galtung, bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Yo, kalau kita sudah sadar itu kekerasan kan jangan diam saja.
Kalau hadisnya Nabi kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi. Jadi jangan diam saja. Kalau ada kekerasan, ayo kita atasi. Yang paling penting apa? Kita cari akarnya dulu. Mengapa kok lahir kekerasan? Jadi pelajaran kedua, kita belajar optimis dengan mencari penyebab kekerasan. Yang ketiga, beliau ini mengidolakan Gandhi. Nanti Mahatma Gandhi kita bahas minggu terakhir. Saya belajar strukturalisme dari Gandhi bahwa penyebab kekerasan itu ada pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahatnya yang ada pihak lain. Jadi jangan fokus ke orangnya, ayo fokus ke sistemnya. Karena struktur itu begitu lahir, manusia itu kan harus tunduk pada struktur dan sistem yang sudah ada. Maka fokusnya pada struktur, jangan pada orang. Kalau sistemnya beres, misalnya hukumnya beres, itu kan ya otomatis kalau ada orang salah, orang keliru, dia dianggap salah juga oleh hukum yang sudah beres tadi. Jangan fokus pada orang, tapi fokuslah pada struktur. Caranya bagaimana? Kata Galtung, ini pelajaran keempat, saya dapat pelajaran bahwa anti kekerasan itu berarti tidak kooperasi. Jadi tidak mendukung struktur yang salah sambil mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif. Kalau mungkin, bukan menentang aktor atau orang lain. Jadi anti kekerasan itu berarti kita kalau nemu struktur yang keliru ya jangan didukung. Nanti jadi kekerasannya berantai, terus jalan. Caranya ya dengan cara memberi tawaran struktur yang lebih damai. Bukan dengan menyerang orang per orang. Jadi ini untuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural berarti yang pertama sama-sama jahatnya dengan kekerasan langsung. Yang kedua bisa selesai kalau kita tahu akarnya. Yang ketiga, akar itu ada di struktur, tidak pada orang. Yang keempat, jalannya adalah tidak mendukung struktur, mengusulkan struktur alternatif. Ini dari quotes ini kita tahu maunya Galtung itu. Terus yang ketiga ada kekerasan kultural. Nah, kalau kekerasan kultural ini unik. Kekerasan kultural ini kekerasan yang dilakukan dalam bentuk menjustifikasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural dengan dasar ideologi, budaya, agama, seni, ilmu, filsafat, dan lain sebagainya. Ini namanya kekerasan kultural. Ya, contohnya tadi misalnya ada kekerasan struktural apa? Ini kan jelas kekerasan. Mungkin kita tahu, wah ini menzolimi orang. Tapi terus kita datang dengan filsafat. Hidup ini memang seperti itu. Kalau tidak ada yang zalim dan menzolimi, ya bukan hidup ini. Jadi mari biar ini dengan filsafat kita menjustifikasi fenomena kekerasan. Ini namanya kekerasan kultural. Mungkin dengan agama. Mungkin dengan seni, misalnya kita bikin apalah, cerpen kah, kita bikin lagu kah, kita bikin apa, untuk menjustifikasi kekerasan struktural tadi. Mungkin juga dengan ilmu kita bikin teori, mungkin dengan ideologi. Jadi ini yang disebut kekerasan kultural. Sederhananya kekerasan kultural itu yang kita tahu salah bisa jadi benar. Orang kemudian menerima itu. Itu ya contoh sederhananya seperti yang sering saya contohkan ketika ada
Pencuri ketangkep zamannya Umar. Mencuri itu kan jelas salah, kekerasan, melanggar haknya orang lain. Ketika ditangkap oleh Umar bin Khattab, pencuri ini bilang, loh, kok saya ditangkap, disalahkan itu loh. Hidup ini kan sudah ditakdir Allah A sampai Z-nya. Kalau saya mencuri, itu berarti memang takdirnya Allah begitu. Berarti saya tidak salah, wong saya ini kan hanya seperti bulu yang tertiup angin misalnya. Nah, itu. Jadi dengan ideologi seperti ini dia ingin membenarkan kesalahannya. Ini kekerasan kultural. Ya meskipun sama Umar malah dipukuli orang ini. Dia tambah protes. Loh, sudah dibilang saya tidak salah, takdirnya Allah, kok saya malah dipukuli. Ya kamu dipukuli juga takdirnya Allah. Jadi, nah kan kita sering teori-teori, konsep-konsep, filsafat-filsafat yang selama ini kita pelajari, kita jadikan dalih untuk membenarkan yang sebenarnya itu kita tahu salah, keliru. Ini juga jenis kekerasan. Namanya kekerasan kultural. Cocok dengan novel apa, lagu apa, itu lewat seni. Mungkin kita memanipulasi ayat misalnya itu dengan agama. Mungkin kita ideologi tertentu, budaya tertentu, untuk menjustifikasi yang keliru dan yang salah. Jadi ada kekerasan langsung yang bisa kita lihat, ada kekerasan struktural yang itu sifatnya sistemik karena struktur sehingga tidak terlihat. Ada kekerasan kultural. Ketika kita menjustifikasi kekerasan-kekerasan sebelumnya dengan ideologi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga yang semula salah, rasanya kok jadi benar. Karena kadang-kadang kan teori itu kan bisa dipakai sesuai kepentingan kita. Dalil kadang-kadang kan kita geser sesuai kepentingan kita. Kalau pas lagi jomblo, tidak punya pacar, pakai dalil wala takrobus zina, Pak. Itu tidak bisa. Ya, nanti begitu punya pacar, dalilnya ganti. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arufu. Jadi ini ta'aruf, Pak. Bukan, ada Al-Qur'annya. Jadi kepentingan kita yang kita justifikasi dengan dalil tadi. Nah, ini kekerasan juga. Wong jelas-jelas salah, kok yo kita carikan dasarnya. Itu kan kayak ceritanya Abu Nawas dulu ya kan. Mentang-mentang males sholat terus pakai ayat. Sholat itu malah bisa membawa kita ke neraka. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin. Maka masuk neraka bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini jenis-jenis kekerasan kultural. Jadi kita menggunakan dalil ayat untuk kepentingan kita yang jelas salah, jelas keliru. Baik, ini semoga bisa ditangkap 3 jenis kekerasan. Sekarang kita lihat akarnya kekerasan. Ini kita masih keras ya, belum damai. Nanti damainya belakangan. Akarnya kekerasan itu 3, kata Galtung. Yang pertama nature, yang kedua culture, yang ketiga structure. Natur, kondisi alamiah, ada culture, budaya, structure. Structure itu ya tatanan yang kita buat. Nature itu ada dalam diri kita dan di sekeliling kita, kondisi alamiah. Kalau culture itu nilai-nilai, norma-norma yang kita internalisasi. Kalau struktur itu lembaga-lembaga tata masyarakat yang ada di sekeliling kita, yang memberi sanksi, yang memberi imbalan. Itu struktur. Dan kata Galtung, coba dicek ya, para filosof itu kadang-kadang tidak utuh membaca realitas. Misalnya Karl Marx. Karl Marx itu di teori Marxismenya lebih melihat natur dan struktur. Dia lupa pada kultur. Naturnya manusia ya kebutuhan ekonominya, kebutuhan dasarnya. Strukturnya relasi antar kelas. Dia lupa pada kultur. Makanya bagi Karl Marx ya semua pokoknya ekonomi saja. Dia hanya melihat natur.
Padahal banyak orang yang mungkin lebih mementingkan agama, mementingkan budaya dibandingkan ekonomi. Itu yang belum dia lihat. Jadi istilahnya culture blind. Freud kita kenal dengan psikoanalisisnya. Freud itu fokus pada natur dan kultur, tapi lupa struktur. Freud itu kan natur itu bawah sadar. Kemudian kultur itu super ego. Yang di luar diri yang mempengaruhi diri. Tapi dia lupa struktur, bahwa orang itu hidupnya tidak hanya karena kultur dan natur, dia juga hidup dalam tatanan masyarakat, tatanan politik, tatanan sosial. Darwin fokusnya hanya pada natur, lupa kultur, lupa struktur. Kalau Darwin melihat manusia itu ya struggle for survive saja. Jadi yang bisa lolos, bisa survive, dia yang unggul, hidup terus. Nah itu jadi kata Galtung, enggak. Manusia itu ya natur, ya kultur, ya struktur. Membacanya harus lengkap. Kita terbentuk oleh 3 komponen ini. Kekerasan berarti ada di situ. Ada di natur, ada di kultur, ada di struktur. Baik, jadi kondisi alamiah kita. Kemudian nilai-nilai norma yang ditanamkan pada diri kita sejak kecil, kultur, dan juga struktur, aturan, tatanan, tata masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ini kalau digali bisa ketemu akarnya kekerasan. Baik. Kekerasan sudah, nanti kita lihat prosesnya ya. Sekarang konflik. Konflik ini biasanya yang memicu kekerasan, meskipun tidak selalu. Konflik adalah perselisihan yang terjadi ketika 2 orang mengejar tujuan yang sama, atau dilema seseorang yang mengejar 2 tujuan yang saling tidak sesuai. Ini kan konflik namanya. Kepentinganku dan kepentingan kalian berbeda. Padahal kita sama-sama ingin ke masjid. Saya ingin ngaji, kalian ingin tidur misalnya. Ini kan kita konflik. Ini yang didahulukan siapa ya? Kepentinganku ngaji apa kepentinganmu tidur? Nah, ini kan terjadi konflik. Ini kalau tidak hati-hati, konflik seperti ini kan bisa mengundang kekerasan. Kalau konflik yang pertama ini, beda tujuan masing-masing orang, itu kan bisa melahirkan other destruction. Ketika orang, tetap lebih penting ngaji. Yang tidur suruh bangun saja, suruh. Kalau memang tidak bisa melek, di luar saja, pulang saja. Ini namanya merusak orang lain. Other destruction. Atau yang kedua, kalau yang kedua ini orang yang sama tapi punya 2 tujuan yang tidak sinkron. Saya ingin ngaji sih Pak, tapi kok teman ngajak mabar ya Pak, misalnya. Loh ini kan dilema kan, ada 2 hal yang ingin saya lakukan sekaligus dan dua-duanya tidak nyambung. Ini bisa melahirkan kekerasan pada diri sendiri, self-destruction. Mungkin kalian mengorbankan nilai-nilai tertentu akhirnya. Sudahlah, ngaji saja meskipun berat, nilai pertemanan, nilai kesenangan hilang. Atau mabar sajalah, ngaji bisa dengerin rekamannya, kok nilai istiqomahnya, nilai belajarnya hilang. Jadi ada nilai yang dikorbankan. Jadi ini namanya konflik. Jadi bisa tabrakan antar orang, bisa dalam diri kita sendiri. Kalau dalam diri kita namanya dilema. Ya, teman-teman kan sering mengalami momen dilema. Kuliah apa kawin ya enaknya. Nah, kalau kuliah kok tidak ada biayanya, kalau kawin kok tidak ada calonnya. Dilema. Bukan dilema mana yang mungkin, karena dua-duanya sama-sama tidak mungkin.
Itu berarti bukan mana yang harus saya pikir dulu, mana yang harus saya tinggal dulu. Dua-duanya pada akhirnya jadi tinggal. Ini dilema. Biasanya pilihannya tetap, ya kalau bisa positif oke, tapi kadang-kadang bisa mengarah self-destruction. Kalau dengan orang, other destruction. Jadi konflik itu yang mudah memicu pada kekerasan. Meskipun tidak selalu, karena konflik dan kekerasan kan berbeda. Kadang-kadang konflik itu justru jadi titik tolakmu untuk maju. Karena ada tantangan-tantangan, kamu jadi kreatif, kamu jadi berkembang. Makanya dalam studi perdamaian ada istilah manajemen konflik. Tidak mungkin orang itu tidak nemu konflik dalam hidupnya, pasti ketemu konflik-konflik. Tapi kalau bisa ditata dengan bagus, dia akan jadi daya kreatif. Mungkin jadi sandaranmu untuk maju. Maka jangan takut konflik, asal kalian bisa mengelolanya dengan bagus. Karena hidup ini kan memang banyak sisi-sisi tabrakannya, sisi-sisi pertandingannya, sisi-sisi clash kepentingan, clash kebutuhan. Konflik-konflik pasti akan kita temukan dalam hidup ini. Makanya jangan takut dengan konflik, tapi hadapi konflik secara cerdas. Jangan mengarah pada kekerasan tadi. Nah, ini teorinya. Kalau tadi ada segitiga kekerasan, ini segitiga konflik. Ada pengelolaan konflik yang total sehingga melahirkan masalah, ada yang positif. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam konflik? Yang pertama behavior, yang kedua attitude, dan yang ketiga contradiction. Behavior itu perilaku-perilaku kita. Kalau konflik, ya perilakunya orang yang berkonflik. Kalau attitude, kita menerjemahkannya kan sering sikap atau persepsi, cara pandang terhadap hidup. Kalau kontradiksi, kepentingan yang tabrakan tadi, itu namanya kontradiksi. Konflik bisa hebat kalau behavior misalnya yang dilakukan orang-orang yang berkonflik saling kontras. Attitude-nya juga begitu. Attitude itu persepsi yang berkonflik tentang diri dan lawannya. Saya orang baik, dia orang buruk loh. Nah, itu biasanya menentukan. Konflik bisa tambah keras. Attitude. Saya ingin mukul dia dari saya. Yang sana juga begitu. Saya ingin nendang dia. Itu behavior namanya. Perilaku. Dan contradiction. Kontradiksi itu tabrakan kepentingannya. Kombinasi antara behavior, attitude, dan kontradiksi ini akan menentukan skala konfliknya. Konflik sih, tapi attitude-nya bisa dijaga. Lebih aman. Tapi kalau attitude-nya sama-sama negatif, aku lihat kamu negatif, kamu lihat aku negatif, ya lebih dalam konfliknya, lebih sulit diselesaikan. Behavior-nya juga begitu. Perilakunya. Misalnya kita ambil contoh sederhana saja ya. Kalian misalnya kos berdua. Yang satu kalau tidur lampunya nyala, yang satu kalau tidur lampunya mati, gitu aja ya. Ini kan konflik contradiction namanya. Nah, behaviornya kemudian. Behavior perilaku kebiasaannya. Yang satu cerewet. Kalau ngomong panjang sekali tidak bisa berhenti. Yang satu jarang ngomong, tapi sekali ngomong isinya miso. Itu behavior. Attitude. Yang satu menganggap temannya hanya beban saja, nyusahi saja, mengganggu saja. Yang satu sebaliknya, justru teman yang itu yang menyusahkan dan mengganggu saja. Sama-sama menganggap pengganggu. Loh, ketika attitude-nya begini, behavior-nya seperti itu, kontradiksinya, tabrakan seperti itu, bisa dibayangkan konfliknya. Oh, itu mesti maki-maki gak ada habisnya. Yang satu ngomong panjang ceramah, yang satu ngomongnya sekali-sekali tapi meso. Nah,
Ini namanya konflik. Jadi attitude bisa melahirkan behavior. Cara pandang kita pada lawan konflik itu bisa melahirkan tindakan, melahirkan behavior. Dari behavior nanti ada tabrakan kepentingan. Sebaliknya, tabrakan kepentingan dulu juga bisa. Dari situ melahirkan attitude, terus melahirkan behavior. Jadi ini bisa siklus. Coba nanti kalau kalian ada kasus apa gitu, mungkin teman-teman yang nulis skripsi apa tesis, kalau pakai teori ini misalnya, kamu bahas kasusnya siapa, tentang apa yang menurutmu jenis konflik. Terus kamu analisis pihak-pihak yang berkonflik ini masing-masing. Attitude-nya seperti apa masing-masing, behavior-nya masing-masing seperti apa, tabrakan kepentingannya skalanya seperti apa. Itu nanti akan kelihatan sejauh mana skala konflik itu. Ini caranya membaca konflik. Konflik sih sebenarnya tabrakan kepentingan. Tapi ini yang mengalami orang-orang baik. Mungkin sufi-sufi sama-sama sufinya. Attitude-nya yang satu menganggap sana positif, yang sini menganggap sini juga positif. Perilakunya juga perilaku soleh. Jadi ya tidak meledak konfliknya. Meskipun tabrakan kepentingan sama-sama saling memaklumi, saling memaafkan. Nah ini skala dan besaran konflik itu tergantung 3 komponen ini. Behavior, attitude, contradiction. Makanya tadi istilahnya manajemen konflik tadi, coba kalian cek. Tidak selalu konflik meledak jadi kekerasan. Tergantung attitude-nya, behavior-nya, dan contradiction-nya. Kalau tidak kontradiksi, tidak ada benturan kepentingan, meskipun behavior dan attitude-nya jelek, ya tidak meledak. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Tabrakan kepentingan sih, tapi attitude-nya bagus, behavior-nya bagus, ya tidak jadi kekerasan. Oke, jadi dia tergantung orangnya, tergantung kebiasaannya, dan kontradiksinya. Inilah unsur-unsurnya konflik. Baik, dari konflik kemudian ada kekerasan. Kita lihat ya sekarang siklus kekerasannya. Jadi kekerasan itu bisa siklus, terus berputar terus, sehingga sulit sekali dihentikan. Yang pertama, ya tentu saja diawali dari diri kita ya, masing-masing kita. Yang itu pasti punya kebutuhan. Kebutuhan itu ya kebutuhan natur tadi, kultur dan struktur. Kebutuhan alamiah, kebutuhan budaya, kebutuhan sehubungan dengan tata masyarakat, sosial, politik, hidup bersama. Itu kan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kebutuhan-kebutuhan, akhirnya kan kita menetapkan tujuan dalam hidup ini. Saya ingin kuliah S2 terus S3 terus jadi dosen, Pak. Saya ingin mondok, Pak, hafalan Quran terus pulang jadi kiai, Pak. Itu kan tujuan-tujuan. Setiap orang mengalami fase ini. Nah, karena manusia itu hidup bersama dengan cakupan dimensi hidup yang sangat luas, tujuan-tujuan tadi kan bisa konflik, tabrakan. Jadi yang satu ingin melakukan A, yang satu ingin melakukan B, terus beririsan. Ini kan tabrakan. Yang satu ingin cepat-cepat pulang, yang satu ingin nginep saja. Nah, ini kan tabrakan. Ini namanya konflik. Konflik ini kalau tidak dimanage secara bagus akan melahirkan frustasi. Orang jadi jengkel. Ya kembali ke contoh tidur mati lampu dan lampu nyala tadi loh. Itu kan kalau tidak selesai-selesai tiap malam jengkel kamu kan. Frustasi. Jadi alah waktunya tidur lagi, gegeran lagi ini mesti. Kan gitu. Terus kamu frustasi, kapan aku pindah kos kalau gini terus.
sengsara, kan frustasi. Di tengah masyarakat juga begitu. Yang satu kubu ini, yang satu kubu itu, beda kubu. Yang satu calonnya ini, yang satu calonnya itu, konflik. Terus tidak selesai, tambah memanas karena attitude dan behaviornya sama-sama negatif. Akhirnya apa? Frustasi. Kita yang tidak konflik aja kan ikut frustasi. Cuma baca postingannya saja kan kita ikut frustasi. Ini kapan selesainya? Gegeran terus kan akhirnya frustasi. Karena kita tidak bisa manage konflik dengan bagus. Mungkin karena konfliknya sangat total. Behaviornya negatif, attitude-nya negatif, bidang tabrakannya juga luas. Akhirnya apa kalau sudah frustasi? Orang mulai mempolarisasi. Mempolarisasi itu mengkategori-kategori orang. Oh, itu orang soleh, kalau itu orang nakal. Kubuku ini orang baik, sana orang-orang jahat semua. Pendukungnya kubu sana itu rusak semua. Kalau pendukung kita baik semua. Mulai mempolarisasi. Yo kayak tadi ya, kembali ke lampu kamar tadi. Itu kan kamu terus, ini temen gak beres ini. Kan kamu mau bilang kamu yang beres. Mulai terjadi polarisasi. Ya, sederhananya kamu pecah sudah. Jadi kalau sudah polarisasi itu kan alternatifnya tabrakan sudah. Tabrakan tadi, ya istilahnya akhirnya apa yang kamu lakukan ke dia? Dehumanisasi. Dehumanisasi itu kamu tidak lagi memperlakukan dia kayak manusia. Kalau sama musuhmu kan kamu tidak memperlakukan seperti manusia. Kamu anggap dia layak jajah, layak bully, layak siksa, layak dimarginalkan, layak disusahkan. Jadi ada dehumanisasi. Karena tadi sudah kamu bagi, pokoknya orang yang kubu sana jelek semua. Jadi pada orang jelek kan kita boleh melakukan yang jelek-jelek. Itu terjadi dehumanisasi. Buahnya apa? Kebencian, kekerasan yang tidak ada akhirnya. Jangan kaget kalau ketemu fenomena-fenomena sadis, fenomena-fenomena tidak manusiawi. Orang lupa dengan etika, etiket, adab, sopan santun, tata krama. Karena kita tidak nganggap lagi dia manusia. Kita melakukan dehumanisasi. Kebencian dan kekerasan kemudian muncul. Langsung struktural maupun kultural. Kalau sudah begitu, lahir trauma sudah. Jadi ini mulai jiwanya kena, ya, atau apa ya istilah kemarin teman-teman, kena mental sudah. Jadi sudah shock, sudah jatuh, trauma. Nah, dari trauma apa? Lahir selanjutnya balas dendam. Aku diperlakukan tidak manusiawi. Emangnya aku tidak bisa? Dia akan balas. Wah, aku tidak ngerti apa-apa kok malah dimaki-maki. Emangnya sana aja yang bisa maki-maki? Aku juga bisa. Balas dendam. Kok sana dengan santainya bikin berita bohong, bikin hoax? Emangnya sana saja yang bisa? Aku juga bisa. Kadang-kadang kita punya prinsip balas dendam itu lebih sadis daripada perbuatan aslinya. Terus yang dibalas dendami nanti juga begitu. Loh, salah saya cuma itu, balasnya kok sebesar ini. Balas lagi. Dan itu putar terus nanti. Itu yang disebut siklus kekerasan. Jadi ini akan berputar terus. Konflik dan kekerasan ini kalau tidak di-manage secara bagus. Jadi hati-hati teman-teman, kan seperti dibilang Galtung tadi, peradaban hari ini itu peradaban yang beliau saksikan isinya kekerasan demi kekerasan. Nah, kita ada di mana dari titik siklus kekerasan ini? Kita termasuk yang masih baris awal, yang masih aman itu kah? Yang masih matok tujuan, merangkai kebutuhan. Atau sudah baris kedua? Baris kedua sudah mulai frustasi, polarisasi, dehumanisasi, isinya kebencian, kekerasan.
Atau sudah di baris ketiga. Baris ketiga mungkin sudah mulai butuh psikiater. Sudah trauma, sudah hidup dalam kekerasan mutlak sudah. Inilah siklus kekerasan.